Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akuntaners, terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan menyaksikan podcast pada hari ini. Nah, sebelum memulai podcast pada hari ini, aku Dea Bella selaku moderator akan menjelaskan apa sih itu ADCS. Jadi, ADCS merupakan program kerja kolaborasi antara divisi internal dan divisi BEMINFO Kepengurusan Akuntansi Kabinet Mahasiswa Naratama. Nah, tujuan diadakannya podcast pada hari ini tentunya untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita mengenai peralihan dunia perkuliahan ke dunia kerja. Yang menarik, ADCS pada tahun ini mengusung tema Building a Strong and Better Person for Career Preparation. Nah, setelah aku menjelaskan dan menyebutkan tema tersebut, jadi pembahasan podcast pada hari ini akan mengenai bagaimana sih cara kita membangun kekuatan interpersonal dalam diri kita dan bagaimana kita membangun pribadi yang baik untuk persiapan karir ke depannya. Nah, Akuntaners, tanpa menunggu lama lagi, yuk kita mulai podcast pada hari ini. Sekarang, pada saat ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa di podcast hari ini. Jadi, podcast yang hadir pada hari ini yaitu Bapak Hendra Sulistyo yang merupakan bagian keuangan dari PT Sinar Sosro. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak mungkin sebelum memulai podcast pada hari ini, sebelum membahas lebih jauh, mungkin Bapak bisa sharing mengenai kesibukan Bapak selain bekerja akhir-akhir ini. Kesibukan saya selain bekerja, biasanya saya isi dengan waktu berolahraga ya. Karena waktu kerja saya itu, hari kerja saya cukup padat dari Senin sampai hari Sabtu. Itu pulang jam 5 sore. Jadi saya hanya punya satu hari, dan satu hari itu saya pakai buat olahraga. Karena dengan olahraga itu bisa merefresh ya Mbak, kegiatan yang kita dari Senin sampai Sabtu, sehingga kita di hari Senin kita bisa semangat lagi untuk bekerja. Iya. Wah, Akuntaners. Wah, sangat luar biasa ya Akuntaners. Setelah mendengarkan kesibukan yang dilakukan oleh Bapak Hendra dan beliau masih menyempatkan untuk hadir pada saat ini, membuat kita menjadi lebih penasaran gak sih bagaimana masa muda saat perkuliahan Bapak Hendra yang dilewati dan jenjang karir seperti apa yang beliau lewati sehingga bisa mencapai pada posisi saat ini. Nah, bagaimana Bapak bisa diceritakan? Nah, baik, terima kasih. Masa muda saya zaman kuliah ya. Saya kuliah di salah satu universitas di Bogor. Namanya Universitas Pakuan. Saya Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kenapa sih saya ngambil jurusan manajemen gitu ya? Karena saya pikir sewaktu itu saya berpikir hanya simpel aja ya. Jurusan manajemen adalah jurusan yang salah satunya lapangan pekerjaannya cukup luas. Jika kita tidak bekerja di satu perusahaan, misalnya kita mau bikin usaha sendiri pun, saya pikir ilmu manajemen itu sangat membantu dan bermanfaat gitu. Singkat cerita, saya awal karir setelah lulus kuliah, saya bekerja di Bank Danamon. Saat itu gini, setelah kuliah ada permasalahan yang saya alami. Saya mengalami permasalahan, saya tidak percaya diri. Bagaimana sih dunia kerja? Apa aja sih yang dilakukan di dunia kerja? Saya mampu atau tidak gitu kan. Nah, di saat teman-teman udah mulai melamar, saya masih belum nimba nih, sekitar 3-4 bulan. Karena saya merasa belum siap gitu. Akhirnya ada kawan saya mengajak, yuk gabung yuk di Bank Danamon nih, ada peluang untuk menjadi marketing. Akhirnya saya coba, saya diterima di situ. Saya jalani, ternyata dunia marketing itu luar biasa, banyak sekali tantangannya di situ. Kita bagaimana cara menyampaikan produk yang kita jual, ada juga faktor cuaca, di mana kita harus ada ketemu dengan klien kan, begitu panas atau hujan itu kita harus tabrak semua kan. Ada lagi kendala di mana kita harus bisa punya planning buat tiap hari. Besok kita mau kemana sih? Siapa sih mau kita temuin gitu kan. Nah, yang saya jalani waktu itu dunia marketing, saya datang ke kantor-kantor pemerintahan ya. Di situ ada lagi kendala. Kita banyak waktu terbuang sih sebenarnya. Kita nunggu orang, Mbak.
untuk karena ketemu. marketing itu. Iya, karena marketing itu kan ketemu orang ya, Iya, kerjaannya setiap hari benar. ketemu orang. Nah itu nunggu lama ya kan. Saya pikir berjalannya waktu ya lumayan sih, hampir 1 tahun saya jalani, banyak ilmu di situ. Cuma saya merasa kok sepertinya ini bukan passion saya nih di sini. Akhirnya saya coba melamar ke perusahaan-perusahaan hingga akhirnya saya diterima di PT Sinar Sosro di tahun 2009. Alhamdulillah sampai sekarang baru menginjak 14 tahun, Mbak. Cukup sangat lama itu, bukan baru Ya lagi lumayan ya, lah. Pak. Nah di situ tidak mudah juga, Mbak. Di saat saya di wawancara, saya kan niatnya untuk menjadi, kayaknya saya nggak cocok nih di lapangan nih. Saya mau apa ya namanya, mencoba untuk menjadi staf di suatu perusahaan. Itu di interview. Jadi gini, Mbak, pengalaman itu ternyata bisa jadi hambatan juga buat kita. Bisa jadi hambatan juga. Terutama jika kita mau beda pekerjaan ya, beda jenis pekerjaan yang pengalaman yang kita punya. Saat itu saya melamar untuk menjadi staf administrasi. Cuman begitu pimpinan melihat pengalaman saya di perbankan, di marketing, kebetulan perusahaan yang saya lamar itu bergerak di bidang distribusi. Itu sama juga 90% itu banyaknya lapangan kan. Akhirnya pimpinan saya lebih tertarik untuk saya di lapangan. Karena dari pengalaman Bapak Iya, yang sebelumnya. dari pengalaman ya itu jadi kayak menghambat saya juga Iya. nih. Sebenarnya saya udah nggak mau di situ kan. Saya jelasin juga. Passion saya kayaknya bukan di situ, Pak. Saya bilang gitu kan. Cuman pimpinan saat itu melihat seperti saya ada potensi di situ. Apalagi kan, Pengalaman tersebut. apalagi dunia perbankan kan memang tidak mudah, Mbak, untuk menawarkan suatu produk ya. Saat itu yang saya tawarkan ini kartu kredit. Oh, kartu kredit. Itu kan tidak mudah. Berarti itu Bapak seperti door to door gitu, Pak? Iya, Oh, dari satu orang. itu tidak mudah, Mbak. Karena kartu kredit, kalau orang dengar kartu kredit itu kan bagi sebagian orang ini wah udah Iya. kurang baik lah. Sebenarnya sih ya gimana orangnya juga, Mbak. Kalau orang Bagaimana orangnya? kalau orang bertanggung jawab, kartu kredit ya aman-aman aja sih sebenarnya gitu. Akhirnya saya bener tuh, Mbak, saya nggak dipanggil lagi. Karena pimpinan itu HRD itu tetap bersikeras ke saya di bagian lapangan. Kan dibutuhkan saat itu di lapangan sama di staf administrasi. Cuman saya pikir daripada saya memaksakan ya kan, karena memang kalau kerja kalau bukan passion itu susah, Mbak. Kalau Bukan passion kita, oh iya, susah itu dipaksakan juga, hasilnya nggak maksimal. benar. Akhirnya saya lanjut lagi, kira-kira 3 minggu kemudian baru saya dipanggil dan saya di posisi staf administrasi yang saya inginkan, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Di Sinar itu Iya, akhirnya di Sinar didapat Sosro itu. kepercayaan seperti itu, Pak. Iya, sampai sekarang gitu. Dan dari situ juga saya berawal dari staf administrasi bagian stok ya, surat masuk jalan, Oh, keluar masuk surat angkutan barang. Dari situ lama-lama pimpinan melihat ya, saya akhirnya ditambah-tambahin tuh, Mbak, jobnya. Saya dirangkap-rangkap menjadi AR juga, account receivable juga. Nah untuk masa masa kontrak ya, karena biasanya perusahaan itu menerapkan masa kontrak minimal di 1 tahun atau 2 tahun, bahkan ada 5 tahun. Nah saat itu alhamdulillah saya diangkat tercepat di 6 bulan. 6 bulan saya udah diangkat menjadi karyawan. Saya bilang ke teman-teman, pada nggak percaya juga ya, wah ini ada orang dalam nih, oh ini ada apa. Saya bilang iya. Saya yakin aja, Mbak, kalau kita tunjukin kinerja kita, kerja sebaik mungkin, ya itu hasilnya. Dengan 6 bulan kita Prestasi ya. bisa, bagi saya itu prestasi ya, karena Iya, saya udah ngomong nih ke teman-teman yang lain, tidak ada yang 6 bulan gitu, mungkin ya hanya sebagian orang yang bisa nasib ya, saya Pak. beruntung mungkin ya. Iya. Gitu. Itu aja sih. Oke, akuntaners, tentunya untuk berada pada posisi yang saat ini Bapak Hendra mengalami banyak hambatan dan rintangan, namun beliau bisa melewatkan sehingga bisa mencapai pada posisi saat ini. Nah, melihat dari sharing pengalaman beliau, tentunya ini sangat
berkesinambungan dengan hal yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi langsung saja untuk sharing yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana Pak cara membangun pribadi yang baik dalam dunia kerja dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang baik dalam dunia pekerjaan. Baik, pribadi yang baik itu menurut saya bisa dimulai dari mental ya Mbak. Karena dunia kerja itu ada yang suka, ada yang enggak. Iya, benar Pak. Pengaruh dari pekerjaan juga, ada juga dari pimpinan. Jadi mental kita harus kuat. Kita jangan menjadi seorang yang istilahnya kalau kita ada kendala atau kesulitan kita langsung down gitu ya. Jadi mental ini sangat penting, terutama jika di perusahaan kita mendapatkan kritik Mbak, kritik dari rekan, apalagi dari atasan. Itu kalau dari atasan kritiknya udah luar biasa Mbak. Itu kalau kita ibarat anak sekarang baperan ya, nah, insya Allah dia nggak akan tahan lama biasanya. Jadi mental ini benar-benar penting banget Mbak di dalam dunia kerja. Kemudian yang berikutnya percaya diri. Percaya diri ini juga nggak kalah penting dari mental ya. Karena kalau kita udah punya percaya diri, mental pasti akan terbentuk ya. Nah percaya diri ini kalau contoh di dalam perusahaan, di dalam dunia kerja, jadi gini Mbak, jika kita sudah mendapati satu posisi, kita diberi pekerjaan baru. Nah kalau misalnya kita percaya dirinya rendah, kita lihat pekerjaannya, yang itu pekerjaan baru, kita merasa kita mampu nggak ya? Iya. Gimana ya? Aduh saya nggak mampu nih. Insecure duluan saya nggak mungkin bisa ya nih. Pak. Itu nggak boleh di dunia kerja. Jadi tunjukkan aja bahwa kita antusias atas pekerjaan tersebut, walaupun sebenarnya agak bingung juga Iya. kan gitu ya. Jadi usahakan terima dulu pekerjaannya sama komunikasi Mbak. Jadi jangan sampai gini, kita over percaya diri, kita terima pekerjaannya, kita bingung sendiri cara ngerjainnya kan. Percaya diri yang terlalu berlebihan juga itu bisa jadi masalah juga di dunia kerja. Kalau saya boleh cerita, ada pengalaman karyawan baru, kira-kira baru 2 atau 3 minggu bekerja. Saat itu ada ini Pak, ada printer yang rusak. Ya, ada printer yang rusak. Si rekan saya ini mencoba untuk inisiatif. Berinisiatif membenarkan. Perbaiki kan? Perbaiki. Sebenarnya itu hal bagus, hal positif ya, tapi caranya salah. Dia langsung menginstruksikan office boy. Office boy. Pak, ini tolong, kan harus dibawa ke service center. Pak tolong dibawa ke service center. Nah office boy karena udah tahu prosedurnya di kantor, service boy ini izin ke atasan, Bu ini saya mau bawa ya ke service center gitu kan. Akhirnya pimpinan saya, ini siapa yang suruh? Kan gitu. Itu Bu si A gitu kan, dipanggil lah si A. Akhirnya ya kritik segala macem lah, kamu kok bisa-bisanya sih langsung instruksi seperti ini. Nah itu jadi percaya diri yang terlalu berlebihan kurang bagus juga. Beliaunya mungkin miskom seperti itu ya Pak, kurang paham alur. Iya. Jadi percaya diri boleh didampingi dengan komunikasi yang baik ya, jangan jalan sendiri gitu kan. Yang ketiga ada yang namanya tanggung jawab. Untuk membentuk pribadi yang baik kan kita harus punya tanggung jawab. Tunjukkan ke perusahaan, ke tempat kita bekerja bahwa kita bisa diandalkan. Misalnya contoh yang paling mudah adalah kita datang tepat waktu. Misalnya jam kerja jam 8. Nah ini penting nih buat teman-teman semua ya. Iya. Jadi kalau kerja jam 8, usahakan setengah jam sebelum kita udah di kantor gitu ya. Karena apa? Terutama di wanita nih Mbak. Saya perhatikan wanita tuh begitu datang nggak langsung tuh. Iya. Biasanya duduk dulu, benar-benar dulu, sisir-sisir dulu. Itu kan makanan waktu. Iya. Nah sedangkan kan di perusahaan itu jam 8 tuh tengah sudah mulai kerja gitu. Nanti kalau misalnya kita datang mepet 8 kurang 5, masih ada harus persiapan kan, mungkin belum sarapan, bisa sarapan dulu kan. Kita baru mulai kerja di jam 8 lewat 5, lewat 10 gitu. Itu kan tidak baik. Itu atasan pasti akan melihat. Menilai ya Pak. Pasti akan menilai untuk kinerjanya. Jadi mungkin kalau misalnya muslim, misalnya datang setengah 8 mungkin bisa duha dulu. Kalau saya biasa kerja gitu dulu ya, berdoa dulu, duha dulu setengah 8. Setelah itu apa yang
menjadi persiapan hari itu saya siapin, begitu jam 8 kita udah mulai start kerja. Yang keempat, poin untuk memperbaiki diri di dalam dunia kerja itu disiplin. Disiplin ini sangat penting ya, Pak. Karena atasan kita itu nggak mungkin ngawasin kita terus 24 jam atau 8 jam di dunia kerja. Karena jika kita punya disiplin yang rendah, Mbak, kita kerja akan tergantung pada atasan. Misalnya, kalau ada atasan kita kerja rajin. Oh iya benar, Pak. Betul dong. Kalau nggak ada atasan, santai. Iya. Santai. Misalnya atasan sedang meeting di satu kota, di kantor pusat lah ya, misalnya meeting 2 hari, santai nih. Tapi biasanya, Mbak, ada aja nih, ada materi meeting yang pimpinan butuhkan saat itu, dan saat itu si karyawan tersebut misalnya disiplinnya kurang, dia lagi santai-santai, ternyata diminta data update saat itu, nggak bisa apa-apa. Iya, gitu. Contoh yang paling sering ditemuin, Mbak, yang sepele ya, masalah disiplin yang rendah. Jika disiplin rendah itu misalnya bos lagi nggak ada, biasa ada bos pakai sepatu, pakai sendal. Oh iya. Itu sepele, Mbak. Itu sepele tapi bisa berdampak. Iya. Karena misalnya ada reschedule yang kita nggak tahu, pimpinan kita tiba-tiba nggak jadi meeting nih hari itu, papasan nih di kantor, lihat pakai sendal, oh, iya. habis. Benar. Gitu. Jadi disiplin itu penting ya. Jadi kerja itu kita kan bukan berdasarkan bos atau pimpinan. Kalau kita disiplin udah dalam diri, mau ada pimpinan mau enggak, ya kita tetap jalan. Gitu. Pokoknya terapkan disiplin. Mungkin kalau dari sekarang bisa ya. Dari teman-teman nih, dari zaman kuliah sekarang nih, misalnya yang biasanya mepet-mepet datang ke kampus ya, mepet-mepet usahakan dibiasakan, Mbak. Karena disiplin itu nggak bisa datang ujuk-ujuk gitu ya. Pasti itu terbentuk, dibiasakan. Nanti kalau tidak dibiasakan dari sekarang, itu akan kewalahan, Mbak, di dalam dunia kerja itu. Benar. Ya, terus yang berikutnya, pribadi yang baik dalam dunia kerja adalah kita mempunyai sikap bekerja keras ya, pantang menyerah. Karena di dunia kerja itu pressure itu tinggi. Kalau kita mudah menyerah, biasanya sih nggak tahan lama, Mbak. Karena orang-orang sukses itu terlahir dari orang-orang yang bekerja keras dan pantang menyerah, betul ya? Gitu. Setuju saya, Pak. Itu sih, Mbak, pribadi yang baik di perusahaan, di dunia kerja. Oke, Bapak, setelah Bapak menjabarkan poin-poin yang penting seperti bertanggung jawab, melatih mental dan disiplin dan lain-lain, mungkin dalam mempersiapkan diri itu kan pasti harus mempertimbangkan dan memperhatikan atau merencanakan karir di masa depan, Pak. Okay. Kira-kira dalam pertimbangan itu kan tentunya pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Kira-kira tantangan yang seperti apa yang mungkin akan kita hadapi sebagai individu dalam mempersiapkan dunia kerja, Pak? Gini, baik, terima kasih. Pertimbangan yang harus dilakukan ya dalam merencanakan karir masa depan. Tentunya kalau kita sekarang masih kuliah, pertahankan nilai, Mbak. Pertahankan nilai, karena dari nilai ini, jika kita punya nilai yang baik, itu kita akan mendapatkan peluang untuk bekerja lebih luas. Karena setiap perusahaan itu menggunakan standar masing-masing. Betul. Ya. Kalau kita nilai kita di bawah standar, sempit peluang kerja kita. Gitu. Dua pertimbangan yang harus dipikirkan, kita pilih perusahaan yang sesuai bidang kita, sehingga dalam bekerja nanti kita cepat beradaptasi. Memang tidak salah kalau kita memang ada rezekinya beda bidangnya nih, cuman memang lebih lama aja untuk adaptasinya gitu. Kalau rintangan sudah pasti persaingan ya, Mbak, persaingan. Nah, jangan salah nih, dikala kita melamar pekerjaan, kita pede nih dipanggil. Itu yang salah nih, Mbak. Kita dipanggil, saya pikir 1 orang. Begitu saya datang, bisa 20-30 orang. Itu bisa, Mbak. Itu kembali ke mental.
ini balik lagi ke mental. Yang dalam mempersiapkan diri Iya. tersebut ya. Karena kalau mental kita down, wah kita pasti down Mbak, lihat. Iya, betul. Dengan berbagai macam pengalaman mereka, Iya. dengan penampilan mereka itu mempengaruhi Mbak. Iya. Jadi usahakan mental itu kita harus tetap kuat gitu. Dan dari situ nanti diseleksi. Nanti kalau kita memang terpilih, seleksi itu semakin sedikit. Dan ternyata nilai emang bukan segala-galanya, hasil psikotest bukan segala-galanya. Yang menentukan adalah hasil interview. Saya sering Mbak lolos di psikotest. Di interview, hasil interview. Ya, biasanya kan ada psikotest kan. Iya. Nah di interview saya beberapa kali saya ngalami kegagalan. Ternyata itulah yang menentukan di interview itu, meyakinkan bagaimana cara kita menunjukkan nilai jual ya. Yuk kita mampu loh di perusahaan ini, kita akan memberikan kontribusi gitu. Seperti itu sih. Wah, Bapak, setelah tantangan yang Bapak jabarkan tadi, tentunya saya sebagai mahasiswa merasa sulit karena saya sendiri merasakan bagaimana rasanya kalau insecure. Karena kan zaman sekarang anak muda itu biasanya mengalami masalahnya pasti tentang insecure atau tidak percaya diri. Iya. Tapi kan Pak, di dalam sebuah tantangan itu kan pasti tidak jauh dari kata kegagalan. Nah, dari kata kegagalan itu kan juga pasti akan bisa diminimalisasi dengan sebuah strategi. Nah, dalam kegagalan itu pasti kan juga seperti sesuatu yang tidak terelakkan ya Pak. Karena saya juga pernah mendengar katanya jika seseorang belum mengalami kegagalan itu belum dikatakan sukses. Ya. Begitu ya Pak. Nah, tapi pastinya kan ada sebuah strategi yang bisa kita atur untuk meminimalisasi sebuah kegagalan. Nah, kira-kira Pak, kegagalan atau strategi yang seperti apa yang mungkin bisa kita atasi? Strategi seperti apa yang mungkin bisa kita buat untuk mengatasi sebuah kegagalan itu? Dan bagaimana Pak jika seandainya nanti memang kegagalan itu menghampiri kita, bagaimana cara kita untuk kembali termotivasi dan kembali fokus dalam mencapai apa yang memang sudah kita rencanakan Pak? Baik. Memang kegagalan itu adalah guru yang terbaik ya. Ya. Ya, kita bisa belajar dari kegagalan. Cuman kegagalan itu jangan dijadikan beban, ya kan? Bahkan kegagalan kalau bisa kita jadikan motivasi. Apa sih yang menjadi kekurangan kita? Nah, untuk mengatasinya, apa yang menjadi potensi dalam diri kita itu kita gali. Apa yang menjadi kekurangan, keterampilan kita dalam interpersonal mungkin kan, kepercayaan diri, itu juga bisa membantu meminimalisir kegagalan karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi di dunia kerja. Tuh. Jadi sebuah kegagalan itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan ya Pak? Ya, sehingga gini, untuk kita tetap termotivasi, tanamkan dalam impian atau tujuan kita. Kalau itu udah tertanam di dalam diri kita, insya Allah kita nggak mudah goyang, Mbak. Setuju Pak, karena ketika biasanya kan kita suka capek atau lelah karena kegagalan, tapi ketika kita melihat atau throwback gitu ya, bagaimana kita ingin mencapai impian, tentunya semangat pasti akan kembali lagi. Pasti otomatis. Tapi kalau kita tidak punya impian, pasti akan gagal terus. Karena tidak tahu patokannya di mana ya Pak. Kita dalam hidup kita punya goal kan. Ya. Misalnya, saya dengan bekerja, saya ingin punya rumah nih di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Atau anak sekarang biasanya di kendaraan ya, punya mobil sport nih 5 atau 10 tahun. Saya yakin dengan punya mimpi, punya goal, pasti akan selalu termotivasi. Dia jatuh bangun lagi gitu. Berarti impian itu salah satu hal yang sangat penting ya Pak? Oh iya, pastinya ya. Oke, Bapak, setelah mengetahui strategi, kira-kira bagaimana sih Pak cara kita mengasah keterampilan interpersonal? Tentunya kan kalau misalnya seperti yang tadi Bapak katakan juga, bahwa komunikasi dengan rekan kerja itu kan sangat penting ya Pak. Betul. Komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama antar rekan kerja itu sangat penting. Nah, kira-kira Pak, bagaimana cara kita melatih keterampilan tersebut, keterampilan interpersonal dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang baik saat di dunia kerja Pak? Memang kemampuan interpersonal ini sangat penting ya Mbak, karena kita bekerja bukan sendiri, kita bekerja tim ya. Iya. Jika kita
kemampuan interpersonal kita lemah, kita akan jalan sendiri. Ini kemana, kita kemana, beda tujuan kan, itu bahaya juga. Nah, untuk interpersonal itu bisa diasah ya, dengan misalnya kita tunjukkan senyuman gitu kan. Jadi dengan senyuman kan orang merasa nyaman nih, minimal nyaman di awal dengan kita. Terus kita harus bisa menjadi partner yang pengertian, yang perhatian di dunia kerja. Kita harus bisa menjadi pemberi solusi di saat ada rekan kita ada masalah dalam pekerjaannya gitu. Bangun kebersamaan dengan para senior, karena dengan terbangunnya kerjasama, kebersamaan, kita akan banyak ilmu nanti didapat gitu. Berarti karena sebenarnya dari hal-hal kecil seperti Betul. senyuman, Iya. sapa, Betul sekali. atau mungkin kan kita sudah mengenal 5S ya Pak, senyum, Ya. sapa, salam. Dari hal kecil seperti itu bisa mengasah dalam Interpersonal ya, Iya. pastinya. Oke akuntaners, jadi kalian jangan lupa untuk mengimplementasikan 5S karena hal kecil tersebut dapat membuat kita mengasah interpersonal dalam diri kita, dan tentunya itu sangat baik untuk dunia pekerjaan nantinya. Oke Bapak, setelah mendengarkan sharing yang setelah dilakukan tadi, kira-kira tips atau saran yang Bapak dapat berikan kepada kita atau kepada seseorang yang ingin memulai karir di dalam industri keuangan atau lainnya, kira-kira tips yang seperti apa yang bisa diberikan kepada kita Pak? Kalau tipsnya atau saran untuk masuk dunia kerja ya, pastinya saya bilang tadi di awal, untuk teman-teman yang lagi menjalani perkuliahan, pertahankan nilai, tingkatkan kepercayaan diri, siapkan mental. Itu 3 poin itu yang paling penting untuk kita awal ya masuk di dunia kerja. Itu sih. Oke akuntaners, setelah mendengarkan tips yang diberikan oleh Bapak Hendra, jangan dilupakan untuk selalu disiplin. Jadi kalian yang mungkin suka kuliah mepet waktu harus dibiasakan untuk datang lebih cepat dari sebelumnya begitu. Wah, tanpa terasa Pak, setelah melakukan sharing yang begitu banyak dan sangat bermanfaat tentunya, kita sudah hampir berada di penghujung acara. Sebelum menutup sesi pada podcast kali ini, saya punya pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira apa harapan atau pesan yang Bapak ingin berikan kepada mahasiswa yang sedang mempersiapkan karir Pak? Baik. Harapan saya tentunya apa yang sudah menjadi pembahasan tadi bisa menjadi contoh ya untuk teman-teman semua. Ya, apa yang tadi kita udah bahas itu yang sudah saya alami di dunia kerja. Kemudian harapan saya apa yang menjadi cita-cita teman-teman semua bisa tercapai. Untuk sarannya, gali potensi diri, tingkatkan percaya diri, tanamkan dalam impian, goal kita apa sih ke depan gitu. Mungkin itu ya. Baik, tidak jauh dari impian yang sudah diberikan kepada Bapak Hendra tadi. Intinya adalah akuntaners mungkin yang sekarang masih bingung ingin dibawa kemana arah tujuan hidupnya, bisa dipikirkan lagi dari sekarang impian seperti apa atau keinginan seperti apa yang ingin dicapai oleh akuntaners. Karena masih cukup ada waktu, jadi tolong dipikirkan dan jangan lupa karena impian adalah sesuatu yang penting untuk kita ke depannya. Baik, terima kasih Bapak atas harapan dan ilmu yang sudah Bapak berikan kepada kami semua. Saya terutama mau mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak atas pengetahuan, atas ilmu dan wawasan yang sudah Bapak berikan. Sebelum akhir kata, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement untuk memberikan semangat kepada mahasiswa untuk mengejar karirnya Pak. Baik, perlu diingat, kesuksesan itu diciptakan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Semakin kita percaya terhadap diri kita, semakin mudah kesuksesan menghampiri. Itu sih Mbak. Oke, sangat kena di hati ya Pak. Karena bagaimanapun
pasti kesuksesan itu tercipta karena kita sendiri. Betul, balik ke dan diri kita sendiri. yang membentuk ya Pak. Oke, terima kasih Bapak atas closing statement yang sangat luar biasa Sama-sama. dan memotivasi tentunya. Terima kasih juga atas sharing yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Semoga insight yang sudah diberikan itu sangat luar biasa, dan tentunya dengan adanya sharing ini kami menjadi lebih terbantu dan terarah mengenai persiapan karir ke depannya. Ya. Nah, dalam sharing tersebut juga tentunya membuat kami itu pastinya tidak sabar untuk mengimplementasikannya secara bersama Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Wow, feel so great ya Kuntaners, setelah kita mendengarkan sharing yang sangat menginspiratif dari narasumber kita hari ini. Very grateful dan sangat berterima kasih kepada Bapak Hendra. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak. Semoga Bapak semakin sukses dalam karirnya. Amin. Terima kasih atas positif impact yang sudah diberikan kepada kami semua para Sama-sama. akuntaners. Wah, akuntaners, sangat disayangkan ya, kita harus berpisah karena podcast ini akan berakhir. Tapi jangan bersedih karena akan ada podcast-podcast selanjutnya yang tentunya akan sangat menginspiratif dan sangat menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune di IG Akuntansi SVIPB untuk postingan-postingan yang menarik lainnya. Akhir kata, aku Dea Bella mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama podcast berjalan, dan terima kasih banyak atas semua akuntaners yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, salam sehat dan sukses bersama untuk kita semua.